Apa kabarnya nih teman-teman Teen Shine? Pasti luar biasa dong. Iya dong. Nah teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita mau yel-yel dulu ya. Semuanya pada masih ingat kan? Masih ingat dong. Oke. Revival for Teen Shine. Revival for Teen Shine. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Kakak Sekar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Kau masih memberkati kami ya Tuhan. Kami sebentar lagi akan melakukan ibadah ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Kau sertai ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Semuanya boleh tepuk tangan di rumah ya. Bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku, Yesus Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu, selalu
semangat semuanya, amin. Amin. Oke, kita naik ke satu pujian lagi, oke? kita akan memberikan korban persembahan kita. Sebelumnya mari saya pimpin dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Yang bersyukur Tuhan bisa punya Allah seperti Engkau Bapa. Kami percaya ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan korban persembahan kami ya Bapa. Berapapun yang kami berikan Tuhan, kami percaya Tuhan, itu semua kiranya boleh berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati juga Tuhan setiap tangan-tangan kami Tuhan yang memberi, baik yang memberi maupun yang belum memberi Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang mengembalikan kepada kami berlipat kali ganda Bapa. Dan biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan ini Bapa
boleh menjadi berkat Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur bagi-Mu, kami sembah Engkau Tuhan, Kau termulia. Oh, terima kasih Tuhan, penuhi kami Bapa dengan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Oh, glory bagimu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu
Halo, shalom teman-teman Teen Sign. Apa kabarnya sore hari ini? Yang pastinya luar biasa, amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa di kehidupan kita. Puji Tuhan teman-teman Teen Sign yang luar biasa sore hari ini, di mana kita boleh sebentar sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di mana kita sudah boleh sama-sama memuji Tuhan. Dan tiba saatnya hari ini, sore hari ini kita sama-sama akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kita. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita mengucap syukur buat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan bagi kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami, yang menuntun setiap kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap hati yang haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang memberkati setiap teman-teman Teen Sign yang ada saat ini Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan boleh sama-sama katakan, amin. Haleluya. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kita. Nah, mari kita sama-sama buka, ya, akan kita dasari oleh kebenaran firman Tuhan, yang dimana terambil di dalam kitab Yohanes, pasal yang ke-20, ayat yang ke-29. Mari teman-teman Teen Sign, bagi yang ada di rumah boleh buka Alkitabnya, ya, atau mungkin bisa melihat di layar yang ada. Kita baca bersama-sama, karena cuma satu ayat kita akan baca bersama-sama, ya. Kitab Yohanes, pasal yang ke-20, ayat yang ke-29. Ya, kalau sudah dapat ayatnya boleh sama-sama katakan amin. Ya, haleluya. Nah, mari kita sama-sama kita akan baca kebenaran firman Tuhan daripada Yohanes 20 ayat 29 dikatakan demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sekali lagi saya akan bacakan firman Tuhan. Daripada Yohanes 20 ayat 29 dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Nah, firman Tuhan ini, ya, dimana kalau kita baca daripada kitab Yohanes, ini percakapan Tuhan Yesus kepada Thomas. Ya, pasti adik-adik Teen Sign pasti tahu siapa Thomas. Ya. Nah, kalau kita lihat daripada percakapan ini bahwa Tuhan Yesus berbicara kepada Thomas, ya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Nah, kondisi pada saat itu, ya, Thomas tidak percaya pada akan kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Dimana kalau teman-teman baca ayat-ayat sebelumnya, ya, dimana pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya, pada saat itu Thomas tidak ada, ya. Thomas kecewa pada saat Tuhan Yesus disalib dan mati, ya. Nah, pada saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tidak ada berada di situ. Nah, pada saat murid-murid menceritakan kepada Thomas bahwa mereka melihat Tuhan, Thomas tidak percaya. Ya, Thomas berkata bahwa kalau saya tidak menaruh jari saya di bekas paku dan luka lambung, saya tidak percaya. Ya. Nah, tetapi kalau di ayat sebelum daripada yang kita baca dari 29 ini, ya, di situ pada saat murid-murid berkumpul lagi, Thomas ada, ya, dan saat itu Tuhan menampakkan diri kepada Thomas, ya, dan ayat ini muncul, ya, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman Teen Sign, ya, kata percaya, ya, tema yang saya mau bagikan dari pengurus yang juga sudah berikan kepada saya, tema pada sore hari ini adalah belief, ya, atau percaya. Nah, kalau kita lihat, ya, di sini bahwa dikatakan percaya, ya, di dalam kitab Yohanes itu kurang lebih diulang sebanyak 98 kali, ya. Nah, artinya kalau perkataan atau kata yang diulang berulang kali, artinya itu sangat penting, ya. Apalagi bahwa kalau kita lihat daripada kata percaya di sini, ya, itu memiliki arti kata pisteo. Ya, kata pisteo yang memiliki arti
yaitu beriman atau mempercayai, ya. Nah, kita teman-teman Tinsain sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatunya, ya. Kalau kita baca di dalam Ibrani dikatakan bahwa Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kalau kita lihat tadi daripada pembacaan kita Yohanes pasal 20 ayat 29 dikatakan di situ bahwa Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang percaya walau tidak melihat. Ya, kondisi hari-hari ini, ya, atau kondisi zaman kita sekarang di mana kita tidak melihat, ya, atau mungkin kita belum bertemu secara pribadi siapa Tuhan Yesus, ya. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Berbahagia mereka yang percaya walau tidak melihat, ya. Tapi memang, ya, banyak mungkin di luaran sana dari kita, ya, yang terkadang lebih mudah percaya pada saat kita melihat, ya. Kita percaya pada saat kita melihat, ya. Nah, apalagi contoh pada saat kita berbicara tentang yang namanya mukjizat, ya. Ya, kita percaya pada saat kita melihat mukjizat itu ada, ya. Terkadang kalau kita belum melihat mukjizat, kita tidak percaya, ya, bahwa Tuhan itu ada bekerja bagi kehidupan kita. Tapi pada saat mukjizat itu dinyatakan, baru kita percaya, ya. Nah, tapi teman-teman Tinsain yang ada, teman-teman Tinsain yang luar biasa, sore hari ini, ya, dikatakan bahwa orang yang beriman, ya, itu adalah orang yang dikatakan di Ibrani tadi bahwa adalah dasar, ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, pada sore hari ini saya mau membagikan bahwa apa kunci utama supaya kita tetap percaya, ya, supaya kita tetap percaya sekalipun kita belum melihat, ya. Nah, yang pertama, ya, kunci utama supaya kita tetap percaya, supaya kita bisa percaya kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Yang pertama yang mau saya bagikan adalah kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Ya. Kunci utama supaya kita tetap percaya yang pertama saya mau bagikan adalah kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Ya. Tuhan Yesus yang kita sembah, ya, itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang mampu melakukan segala sesuatunya bagi kehidupan kita. Ya, asal kita percaya kepada Tuhan. Ya. Bahkan kalau kita lihat, ya, bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Selama kita percaya kepada Tuhan. Nah, teman-teman, ya, untuk kita tetap percaya, kita harus tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Ya, kalau kita lihat daripada contoh di Alkitab, ya, kita bisa buka di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai ke-18. Ya, pasti teman-teman Tinsain sudah sering mendengar cerita ini, yang dimana cerita daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, saya akan membacakan kitab Daniel pasal 3 ayat 17-18. Demikian firman Tuhan dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat ke-18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan kudirikan itu. Ya. Nah, ini adalah suatu iman yang luar biasa daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Di mana dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Makanya dia tetap percaya pada saat mereka berada di tengah kondisi yang luar biasa, mungkin, ya, pada saat itu sangat mencekam kondisinya. Ya, kenapa? Pada saat mereka tidak melakukan perintah daripada Raja Nebukadnezar, mereka akan dimasukkan di dalam perapian, ya, yang sangat panas pastinya. Ya, tapi dikatakannya luar biasa. Ya. Ya, sekalipun Tuhan kami yang kami sembah tidak menolong kami, ya, dikatakan bahwa
mereka tidak akan pernah menyembah patung tuan, yaitu Raja Nebukadnezar. Ya, luar biasa. Ya, pada saat kita teman-teman, pada saat kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah, pasti kita akan tetap percaya apapun kondisi yang kita alami. Ya, sekalipun kita belum lihat, kita tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan kita boleh melihat bahwa pertolongan itu akan nyata bagi setiap kehidupan kita. Ya, mujizat Tuhan masih dinyatakan sampai hari ini. Ya, nah, jadi kalau kita lihat ya daripada kisah daripada Sadrak dan Abednego tadi, ya, mereka mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Demikian kehidupan kita, teman-teman Tinsan, ya. Kita harus mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, supaya kita tetap percaya menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan yang kita sembah, walaupun kita belum melihat, ya, walaupun secara pribadi kita belum bertemu dengan Tuhan, tetapi di saat kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, kita tetap percaya apapun kondisi yang kita alami sampai hari ini. Ya, dan saya percaya di saat kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, sekalipun ya Tuhan mungkin belum menjawab setiap apapun yang menjadi pergumulan teman-teman Tinsain hari ini, kita tidak akan pernah menjadi kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu siapa Tuhan kita. Karena kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan bagi kehidupan kita, bagi setiap orang, anak-anak yang percaya kepada Dia, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Yang kedua, ya, kunci utama supaya kita tetap yang percaya, supaya kita tetap menaruh pengharapan percaya kita dalam Tuhan. Yang kedua adalah firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa, teman-teman Tinsain? Ya, dikatakan di dalam Yohanes, ya, 1 ayat 1 katakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, pada saat kita merenungkan firman Tuhan, kita boleh mengenal siapa Tuhan kita. Kenapa? Di dalam firman Tuhan yang kita baca dikatakan bahwa tadi firman itu adalah Allah. Ya, di dalam firman banyak janji-janji yang Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kita selama kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya, sebab kita tahu bahwa di dalam firman-Nya yang kita renungkan, yang kita baca, di situ kita boleh melihat bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena ada janji-janji Tuhan yang luar biasa yang akan digenapi, yang tertulis di dalam firman-Nya akan terjadi bagi setiap kehidupan kita selama kita tetap percaya. Dan saya percaya iman kepercayaan kita menjadi kuat karena kita membaca kebenaran firman Tuhan. Ya, karena banyak sekali janji-janji firman Tuhan yang tertulis, yang dimana saat kita merenungkan, kita mengimani, kita percaya, kita mengamininya, percaya mujizat nyata bagi setiap kehidupan kita, dan janjinya iya dan amin bagi setiap kehidupan kita. Amin. Nah, kalau kita sudah melakukan hal ini, ya, kita percaya, kita mengenal siapa Tuhan kita. Yang kedua, kita merenungkan firman Tuhan. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Yohanes 20 ayat 9, katakan bahwa di situ, ya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Ia harus bangkit dari antara orang mati. Nah, kalau teman-teman baca, teman-teman baca dari kitab Yohanes 20 ayat 9 dikatakan bahwa mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Ia harus bangkit dari antara orang mati. Makanya teman-teman, pada saat mereka belum mengerti siapa Tuhan yang mereka ikuti, mereka akhirnya kecewa. Salah satunya contoh Thomas. Pada saat Tuhan ditangkap, disalib dan harus mati di atas kayu salib, Thomas kecewa. Sampai akhirnya dia tidak percaya bahwa Tuhan itu bangkit. Kenapa? Karena dia belum mengerti isi daripada kitab suci yang mengatakan di situ bahwa Ia harus bangkit dari antara orang mati. Nah, oleh karena itu teman-teman Tinsain, ya, kita harus merenungkan firman Tuhan supaya kita mengerti apa yang terkandung daripada firman Tuhan yang kita baca. Ya. Nah, yang berikutnya
apa yang kita dapatkan pada saat kita tetap percaya. Ya. Pada saat tadi saya boleh bagikan kunci utama supaya kita tetap percaya. Yang pertama, kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Yang kedua, kita harus merenungkan firman Tuhan supaya kita mengerti apa yang ada di dalam firman Tuhan. Dan dari apa yang kita baca, kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah Allah. Nah, apa yang kita dapat pada saat kita menjadi pribadi yang tetap percaya, sekalipun kondisinya mungkin tidak memungkinkan, untuk kita tetap percaya bahwa Tuhan ada bekerja bagi setiap kehidupan kita. Nah, yang kita dapat teman-teman Teen Sign pada saat kita tetap mau percaya, yang pertama, ya dikatakan di dalam Yohanes yang pertama, kitab Yohanes pasal yang pertama, ya ayat yang ke-12. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang pertama yang kita dapatkan pada saat kita mau tetap percaya di dalam Tuhan, sekalipun kita nggak melihat, sekalipun kondisi yang mungkin tidak memungkinkan. Ya, yang pertama yang kita dapatkan pada saat kita tetap mau percaya, dikatakan bahwa kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, ini hal yang luar biasa teman-teman Teen Sign. Ya, di saat kita tetap mau percaya kepada Tuhan yang kita sembah, dikatakan kita diberi kuasa. Ya, kita menjadi anak-anak Allah. Ya, luar biasa. Itu status yang luar biasa bagi kita. Ya, yang kedua, apa yang kita dapatkan pada saat kita tetap mau percaya kepada Tuhan yang kita sembah, sekalipun kita belum melihat. Yang kedua dikatakan di dalam Yohanes 20 ayat 29 yang kita baca tadi, dikatakan bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Nah, yang kedua yang kita dapatkan adalah dikatakan menjadi orang yang berbahagia. Nah, kata berbahagia di sini ya, itu bahasa aslinya makarios, ya, yang memiliki pengertian diberkati. Nah, yang kedua, apa yang kita dapatkan pada saat kita tetap mau menjadi orang yang percaya, sekalipun kita belum melihat. Yang kedua dikatakan kita menjadi orang yang berbahagia atau orang yang diberkati. Ya, kita percaya di saat kita tetap percaya kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang diberkati. Ya, kita akan melihat bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kehidupan kita, bagi orang yang percaya kepada Dia. Yang ketiga, apa yang kita dapat pada saat kita tetap mau percaya? Yang ketiga, kita buka di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Ya, dikatakan bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya. Poin yang ketiga yang kita dapatkan pada saat kita tetap percaya kepada Tuhan, ya, sekalipun kita belum melihat, bahkan mungkin kita melihat orang-orang yang mungkin yang kita sayangi pada saat kita berdoa, ya, tapi Tuhan tidak, mungkin seolah-olah Tuhan tidak menjawab apa yang menjadi pergumulan doa kita. Ya, yang ketiga, saat kita mau tetap percaya, dikatakan kita memperoleh hidup yang kekal. Ya, ini hal yang luar biasa. Ya, bahkan kalau kita baca daripada Yohanes 20 ayat yang ke-31, ya, kalau kita baca daripada perikopnya, maksud daripada Injil ini dicatat, ya, dari kitab Yohanes tentunya, dikatakan ayat 31 dikatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ini hal yang luar biasa yang bisa kita dapat, teman-teman Teen Sign, pada saat kita tetap mau percaya, sekalipun kita belum melihat. Ya, jadi apa yang mau saya sharekan sore hari ini, ya, yaitu tadi katakan bahwa kunci utama supaya kita tetap bisa percaya, ya, supaya kita tetap percaya, yang pertama kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Yang kedua, kita merenungkan firman Tuhan. Ya. Dan apa yang kita dapat
di saat kita tetap mau percaya. Yang pertama, kita dikatakan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, itu kita menjadi orang yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, yaitu beroleh hidup yang kekal. Ya. Nah, jadi teman-teman Teen Sign, apapun hari ini yang kita alami, apapun hari ini yang mungkin yang kita pergumulkan hari-hari ini, sekalipun Tuhan mungkin belum menjawab, tetap percaya kepada Tuhan. Di saat kita melakukan ini, kita akan melihat, kita akan melihat bahwa Tuhan bekerja bagi setiap kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa kita menjadi orang yang berbahagia, orang yang diberkati. Ya, jadi teman-teman Teen Sign, sore hari ini, sore yang luar biasa, saya mau menyampaikan bahwa tetap percaya, sekalipun engkau belum melihat apa yang engkau inginkan dalam hidupmu. Tapi engkau percaya kepada Tuhan, siapa yang kita sembah. Kita percaya bahwa ada waktunya Tuhan yang terbaik, yang akan Tuhan nyatakan bagi kehidupanmu. Amin. Ya, demikian firman Tuhan pada sore hari ini, yang boleh saya sharingkan di tengah-tengah teman-teman Teen Sign, ya, supaya kita tetap percaya. Ya, dikatakan berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Ya. Oke, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang datang bagi setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami pada sore hari ini. Untuk kami boleh tetap percaya sekalipun kami belum melihat Tuhan. Dan kami percaya bahwa di saat kami mengenal siapa Tuhan kami, di saat kami merenungkan firman-Mu Tuhan, disitulah kami tetap menguatkan iman percaya kami dalam Engkau Tuhan. Untuk kami tetap percaya bahwa Tuhan Allah yang luar biasa bagi kehidupan kami, Allah yang dahsyat yang luar biasa bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini, buat firman-Mu yang sudah datang bagi setiap kami teman-teman Teen Sign. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teen Shine. Revival for Teen Shine. Untuk pengumuman hari ini, ibadah kali ini, persembahan bisa ditransfer lewat rekening yang tertera atau juga bisa dimasukkan di dalam amplop dan diberikan pada saat ibadah hari Minggu. Kemudian untuk ibadah raya akan diadakan 3 kali, yaitu pada jam 7.30, jam 10, dan juga jam 18.30. Semua ibadah ini akan dilakukan melalui drive-in dan juga ibadah tenda. Untuk link pendaftaran dapat dilakukan di www.ayoibadah.gbiclear.org. Untuk ibadah minggu depan, kita melalui platform Zoom. Dan untuk more information, kalian bisa follow di @teenshine_clear. See you and God bless you. Bye-bye. Puji Tuhan, teman-teman Teen Sign, kita boleh akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Dan biarlah sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama kita berdoa. Biarlah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita sepanjang 1 minggu ke depan di dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu bagi setiap kami. Tuhan yang ada menyertai setiap kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami tetap terus mau percaya, sekalipun kondisi yang ada saat ini Tuhan, yang mungkin membuat kami secara daging kami lemah. Tapi kami tetap mau percaya bahwa ada Tuhan yang luar biasa, yang menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kami tetap percaya bahwa Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang akan menggenapi akan setiap kehidupan kami. Dan kami boleh terus Tuhan mengandalkan pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Mari teman-teman Teen Sign, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa,
cinta kasih daripada anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada kuasa Roh Kudus-Nya yang menyertai kehidupan kita. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah apapun yang engkau lakukan di dalam setiap kehidupanmu. Percaya ada Tuhan yang menyertai kehidupanmu, ada Tuhan yang memberkati setiap kehidupanmu, yang memberkati masa remajamu. Apapun yang kau kerjakan, percaya Tuhan yang membuatnya berhasil. Mari setiap kita yang percaya bahwa berkat Tuhan dinyatakan bagi setiap kehidupan kita. Boleh sama-sama katakan, amin.